Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada pagi hari ini saya akan memberikan analisa beberapa saham. Yang pertama ada Wika, yang kedua ada PTPP, yang ketiga ada ERA, dan yang keempat ada TBIG. Sebelumnya kita tahu bahwa market kita ini untuk IHSG sendiri bergerak sangat volatile pada 2 hari belakangan ini. Nah, jadi saya akan memberikan analisa bagi teman-teman yang sudah sempat entry di beberapa saham tersebut. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap dari tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah Wika. Wika ini sempat menguji resisten di 2140 sampai 2150. Setelah itu ini koreksi, sempat menguji supportnya di 1830 sampai 1840, berhasil kembali naik. Nah, untuk Wika ini bagi yang sudah beli waktu breakout mungkin di sekitaran 1900 sampai 2000, Wika secara trend dia masih uptrend, jadi masih berpeluang menguat kembali. Karena dia saya lihat di sini baru saja membuat fase uptrendnya karena dia sudah berhasil breakout di sekitar sini di 1300. Dia masih berhasil breakout, jadi harusnya dia masih bisa lanjut naik lagi. Nah, yang kita tahu di sini teman-teman tidak boleh panic selling ya. Karena kita tahu kalau uptrend itu dia pasti akan membuat high yang baru, setelah itu dia buat lower lagi, lalu dia buat high lagi. Jadi teman-teman tidak usah panik. Kita lihat di sini setelah menguji support di 1830 sampai 1840 ini, Wika ini kembali naik. Jadi saya lihat untuk Senin, untuk Wika masih berpeluang untuk naik, tapi terbatas. Jadi untuk gininya kita tunggu konfirmasi candle hari Senin. Jika dia nanti candle hijau mampu menutupi candle yang terbentuk tanggal 22, confirm dia akan naik lagi, melanjutkan kenaikan. Tapi apabila candle merah, kemungkinan dia akan menguji kembali support 1830 sampai 1840 dan support 1630 sampai 1640. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya posisi tidak perlu panik untuk jualan, teman-teman bisa pertimbangkan untuk average down di level support tersebut. Nah, untuk level yang patut teman-teman waspadai untuk Wika itu adalah di sekitar area sini. Untuk Wika itu harus diwaspadai sekitar area sini. Di sekitar harga 1080. Ya, dari situ harus teman-teman waspadai karena sampai dia tembus dia bisa balik lagi ke harga 600 sampai 700. 700-an. Tapi saya lihat dari segi sentimen yang 2021 pemerintah masih fokus pembangunan, harusnya untuk saham BUMN khususnya konstruksi ini masih berpeluang kuat untuk menguat, ditambah nanti ada pemulihan ekonomi dengan adanya stimulus vaksin. Jadi saya lihat untuk Wika ini masih untuk 2021 masih bagus untuk prospeknya, kemungkinan besar masih melanjutkan tren penguatannya. Jadi teman-teman masih bisa hold untuk Wika. Bagi yang sudah beli di harga 1900 sampai 2000, bisa pertimbangkan untuk average down di level-level support yang sudah tadi saya jelaskan. Jadi kemungkinan dia bakal turun sampai support sini langsung naik lagi, atau bisa saja sampai menguji support yang 1630 sampai 40 baru lanjut naik lagi. Jadi untuk Wika tidak usah panic selling karena secara tren dia masih uptrend dan dari sentimen juga masih positif. Cuma yang membayangi koreksi ini adalah mengenai sentimen corona, sentimen konstruksi 2021 masih oke. Yang terpenting sekarang bagaimana pemerintah ini dalam menangani virus corona ini. Jika dapat ditangani dengan baik, saya yakin pemulihan akan cepat dan saham-saham konstruksi ini akan menggeliat kembali. Selanjutnya adalah PTPP. Oke, untuk PTPP sendiri di sini dia baru saja menguji support di
kisaran harga 17.20 sampai 17.30 kemarin. Untuk bandar normal akumulasi secara rata, dan untuk stok RSI di sini masih mengarah ke bawah dan sudah mendekati area yang jual. Nah, untuk MACD sendiri di sini MACD masih terlihat mengalami penguatan, cuma cenderung terbatas karena di sini belum berhasil garis biru ini menyilang garis merah. Jika sudah berhasil, berarti itu ada sinyal pelemahan dari PTPP. Dilihat dari indikator MACD. Untuk stok RSI kemungkinan masih bakal menguji support kembali. Jadi bagi teman-teman yang sudah beli PTPP juga waktu saat breakout, mungkin waktu saat breakout di 1720 sampai 30 teman-teman ada yang sudah beli. Menurut saya masih layak untuk PTPP karena sama seperti Wika dia masih uptrend. Nah, untuk uptrend itu kita tahu harus buat high yang baru dan low yang baru dia akan buat high lagi yang baru. Jadi PTPP ini masih sangat layak untuk hold, bisa pertimbangkan average down di 17.20 sampai 17.30 jika nanti dia melewati area tersebut dan berhasil rebound, atau jika tertembus teman-teman bisa tunggu di 13.80 sampai 13.90 untuk average down lagi untuk PTPP. Nah, untuk pergerakan asing keluar kemarin pada saham PTPP, volume penjualannya cukup lumayan. Jadi untuk tren ini, untuk medium panjang ini PTPP masih menguat, cuma untuk beberapa hari ke depan kemungkinan cenderung koreksi, tapi tidak terlalu besar menurut saya kan koreksinya. Paling maksimal itu di 13.80. Jadi teman-teman tidak usah panik selling juga untuk PTPP, masih layak hold. Teman-teman bisa pertimbangkan average down di level-level support tadi. Nah, buat yang ingin masuk di PTPP belum punya posisi bisa masuk bertahap ya, karena di sini sudah ada rebound setelah dia menyentuh support. Jika besok Senin ditutup candle hijau, teman-teman bisa mulai masuk. Dan jika masih nanti tertembus supportnya Senin, teman-teman bisa tunggu di support 13.80 bagi yang belum punya posisi. Bagi yang sudah punya posisi tidak usah panik selling untuk saham PTPP. Selanjutnya yang ketiga adalah saham ERA. Oke, untuk ERA di sini sangat menarik pergerakan sahamnya karena dia sudah sempat breakout di 2050 sampai 2060, lalu pada hari Selasa kemarin koreksi dalam. Kemarin sempat sampai menguji support pada hari Rabu, lalu berhasil rebound dan berhasil breakout kembali. Untuk ERA ini menandakan bahwa di sini kembali ini confirm energi pembeliannya sangat besar, terlihat dari candle yang terbentuk. Jadi saya lihat untuk Senin ERA masih berpeluang untuk menguat. Dia masih berpeluang untuk menguat. Cuma dilihat dari stok RSI sendiri memang sudah berada di area jenuh beli dan masih mengarah ke bawah. Tapi untuk secara overall ini masih bisa menguat untuk ERA. Nah, untuk bandar detektor, bandar akumulasi secara rata tanggal 21 sampai 23, volumenya cukup besar, lebih besar daripada volume penjualan tanggal 22. Untuk asing, rata-rata asing masuk pada saham ini dilihat dari bulan November. Untuk MACD juga masih bagus, untuk sinyalnya masih sangat kuat. Jadi untuk ERA bagi teman-teman yang belum punya posisi bisa pertimbangkan mulai cicil beli. Karena ERA ini masih berpeluang untuk naik menguji resistensinya di 2530 sampai 2540. Sedangkan bagi yang sudah beli setelah breakout masih layak hold. Bisa pertimbangkan average down lagi jika dia menguji supportnya kembali untuk ERA. Jadi tidak usah panik selling. Teman-teman bisa waspada itu adalah di area 1900 ini. Maksud saya di MA 200 di 1480 sampai 1490. Selama dia masih berada di atas MA 200 menurut saya masih bisa di hold. Tapi jika 1480 sampai 1490 ini dijebol,
teman-teman bisa pertimbangkan untuk cut loss dulu bagian trading jangka pendek. Untuk yang masih untuk jangka panjang masih bisa hold karena dari segi kinerja juga RN cukup baik. Tapi saya rasa untuk ke MA200 kayaknya tidak mungkin melihat dari pergerakan asing yang masih cenderung masuk pada saham ini. Dan juga Bandar terlihat masih akumulasi dalam 3 hari terakhir ini. Jadi era masih berpulang ke 2530 sampai 2540. Jadi bisa hold. Bagi teman-teman yang belum punya posisi bisa kecil beli. Yang terakhir adalah saham TBIG. Oke, saham TBIG ini naik cukup kencang karena sentimennya itu adalah Bapak Sandiaga Uno yang ditunjuk jadi menteri, dan ini membuat saham TBIG ini mengalami kenaikan. Nah, untuk support terdekat di 1600, bagi teman-teman yang sudah beli, untuk TBIG masih layak hold, karena dia baru saja breakout, dan masih berpeluang ke harga 1970 sampai 1980. Dilihat dari momen stok RSI juga masih mendukung karena dia sudah mengarah ke bawah. Masih mengarah ke atas. Sudah menyilang dan sudah mengarah ke atas. Untuk Bandar Detektor, Bandar secara rata-rata melakukan distribusi dengan jumlah sedikit dan asing di sini cenderung keluar. Untuk MACD, dia confirm sinyal menguat kembali dia karena garis biru ini berhasil menyilang ke atas kembali garis merah. Untuk TBIG menurut saya di sini masih berpeluang ke 1970 sampai 1980. Jadi bagi yang sudah punya posisi masih bisa hold untuk saham ini. Nah, bagi yang belum punya posisi masih bisa cicil beli pada senin depan karena saham TBIG ini baru saja breakout dan tidak terlalu jauh bergerak dari supportnya di 1600. Teman-teman bisa mulai cicil beli. Untuk secara tren dia masih uptrend, cuma di sini tidak terlalu kuat lihat untuk uptrendnya karena di sini garis trendnya tidak begitu tajam deh. Sorry. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita kasih warna kuning. Kurang jelas ya. Kita kasih warna hitam. Oke. Ini garis trendline-nya. Di sini dia masih uptrend selama dia masih berada di atas garis trendline ini. Nah, teman-teman bisa pertimbangkan untuk cicil beli. Jika nanti dia koreksi ke garis trendline, teman-teman bisa akumulasi buy. Nah, untuk level yang patut teman-teman waspadai adalah di MA200 di 1220. Di situ harus level teman-teman waspadai. Misalnya untuk TBIG sentimennya masih bagus karena Pak Sandi ini baru ditunjuk sebagai menteri, harusnya dalam beberapa hari ke depan ini TBIG ini masih mampu untuk menguat. Jadi teman-teman bisa hold saham ini yang sudah punya posisi, yang belum punya posisi bisa mulai cicil beli. Level yang patut diwaspadai itu adalah di MA200 1220. Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen dan komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.